Setelah Surodipo melihat perlakuan Mas Sutirgo pada saudagar kaya yang baru datang itu, Surodipo pun menggelengkan kepalanya. Bahkan kini nasib dari kuda-kuda saudagar itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak mampu. Karena kuda-kuda itu kini ditempatkan di istal penginapan terbesar di desa itu. Lalu ia melihat seekor kucing yang sedang kedinginan di pinggiran jalan desa. Lihat itu, Ceng. Untuk golongan mereka masih ada kamar. Itulah tidak enaknya menjadi manusia. Kita digolongkan dari penampilan dan harta bendanya, ucap Surodipo seolah sedang berbicara dengan kucing liar itu. Surodipo pun kini melangkah hendak menuju ke pos jaga alun-alun desa untuk menumpang bermalam. Namun lagi-lagi ia harus mendapatkan pengalaman pahit ketika para prajurit jaga Kademangan kini menolak permintaannya. "Kisanak mau kemana?" tanya prajurit jaga itu. Saya dari desa Waru di Gunung Kidul, Ki. Saya mau ke Kota Pajang, tetapi kali ini kemalaman. Mohon maaf, Ki. Kalau boleh, saya mau menumpang bermalam di pos ini karena semua penginapan sudah penuh, Ki, jawab Surodipo dengan sopan. Jangan boleh, Kang. Jangan-jangan dia orangnya si siung setan, sahut salah seorang prajurit. Iya, Kang. Atau jangan-jangan dia adalah orang dari kelelawar setan, sahut yang lainnya. Prajurit jaga yang nampaknya menjadi lurah di sana kini menatap Surodipo dari ujung kepala hingga ujung kakinya dengan seksama. Begini, Kisanak, sudah beberapa minggu ini desa ini dan beberapa desa lain di sekitar Kota Pajang sedang terjadi rojopati. Puluhan penduduk sudah banyak yang menjadi korban. Mereka menjadi korban oleh kawanan perampok yang menamakan diri mereka siung setan dan juga kelompok kelelawar hitam. Mohon maaf, Kisanak, kami tidak mau untung-untungan hanya karena menerima Kisanak menginap di sini. Tetapi, Ki, saya tidak ada sangkut pautnya dengan kawanan perampok itu. Saya dari Gunung Kidul, ucap Surodipo. Mohon maaf, Kisanak, kami tidak mau untung-untungan, tolak si lurah itu. Surodipo menghela nafas panjang. Tentu saja ia tahu peristiwa rojopati yang sedang melanda desa-desa di sekitar Kota Pajang itu, karena itu adalah juga merupakan tugasnya. Namun ia paham alasan sebenarnya mereka menolak dirinya adalah karena penampilannya yang seperti seorang gembel. Mohon maaf, Ki. Lalu, di mana saya bisa menumpang untuk menginap? Tenang saja, Ki. Saya punya sedikit uang untuk membayar sewa penginapan. Agak sulit, Kisanak. Karena hari ini banyak para rombongan pedagang yang sedang bermalam di desa ini karena mereka tercegat hujan deras sehingga menyebabkan kali Laweyan meluap, jawab lurah itu. Surodipo mendengus dalam hatinya. Tadi si lurah berkata bahwa mereka sedang bersiaga pada kawanan perampok ganas yang telah menyebabkan rojopati. Tetapi kemudian ia menjawab penginapan sedang penuh oleh rombongan para pedagang yang kini sedang berteduh. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Surodipo pun melangkah pergi. Kali ini Surodipo kehabisan kesabarannya sekaligus sangat merasa lapar. Ia sengaja akan memamerkan uang miliknya untuk membayar makanan yang akan ia beli di kedai agar tidak diusir lagi. Ia kemudian berjalan menuju ke sebuah kedai makan yang terdapat di seberang jalan tempat penginapan Mas Sudirgo tadi. Di kedai itu, si tuan saudagar yang tadi menginap di penginapan Mas Sudirgo sedang asyik makan bersama dengan anak buahnya, dengan juga ditemani oleh para gadis malam yang menghiburnya dengan centil. Saat itu, Surodipo masuk lalu duduk di sudut kedai. Ketika si pemilik kedai hendak mengusirnya, Surodipo tiba-tiba menyumpal mulutnya
dengan sekantong kecil uang logam, sehingga ia pun kini dipersilahkan untuk makan di sana. Saat itu pula lah masuk seorang prajurit pajang ke kedai itu. Ia melangkah masuk lalu memperhatikan orang-orang yang sedang asyik bersantap di kedai itu. Seorang pelayan pun kini datang untuk menawarinya minuman. "Badhe ngersake unjukan, Den?" Prajurit itu mengangkat tangannya, tanda ia tidak hendak memesan minuman tersebut. Si pelayan pun kini kembali ke tempatnya. Si tuan saudagar yang merasa sedang diperhatikan oleh prajurit itu pun kini mengangguk sambil tersenyum. "Selamat malam, Tuan," sapa saudagar itu. "Ya," sahut prajurit itu dengan singkat. "Ronda, Tuan?" tanya salah seorang wanita penghibur yang sedang menghibur saudagar tadi. Prajurit itu hanya mengangguk perlahan, kemudian berlalu keluar dari kedai tersebut. Sepertinya si prajurit, si saudagar itu menatap tajam ke arah pintu yang baru dilalui si prajurit. "Setia sekali dia dengan tugasnya," ucap saudagar itu. "Tentu saja, Ndoro. Gajinya kan cukup," sahut salah seorang wanita penghibur. Tuan saudagar itu menggelengkan kepalanya perlahan. "Bukan cukup atau tidak cukup. Sebab itu adalah memang kewajibannya sebagai pelindung rakyat." "Ah, juragan, sudah, ayo kita teruskan saja makannya," pungkas wanita penghibur lainnya sambil menyelupkan minuman ke mulut saudagar itu. Si tuan saudagar kini kembali bermanja-manjaan dengan para wanita nakal yang sedang menghiburnya. Saat itulah tiba-tiba terdengar teriakan dari seberang jalan. Dua orang centeng penjaga penginapan Mas Sutirgo kini menjerit kesakitan lalu rubuh tidak berkutik di tengah jalan. Kemudian menyusul pula jerit kesakitan dari Mas Sutirgo yang tubuhnya kini terlempar ke tengah jalan dari dalam penginapan. Semua orang pun kini segera berhamburan keluar dari kedai untuk melihat apa yang sedang terjadi di jalan itu, termasuk Suratipo. "Asu kowe!" bentak salah seorang pria yang bertubuh tinggi bungkuk berjubah ungu dari dalam penginapan kepada Mas Sutirgo. "Aku tahu masih ada kamar kosong. Berani-beraninya kau menipuku." Pria yang berjubah ungu yang tidak lain adalah siung setan itu kemudian melangkah keluar dari penginapan lalu menginjak dada Mas Sutirgo sampai tulang dadanya ambles hingga orang tua kikir itu kini tewas seketika. "Kau pikir aku tidak mampu bayar? Bangsat!" geram siung setan itu sambil terus menginjak-injak dada Mas Sutirgo yang sudah tidak bernyawa. Setelah puas menginjak-injak mayat Mas Sutirgo, siung setan itu kemudian menatap tajam kepada kerumunan orang yang kini berada di sana. Seolah-olah kini ia bertanya pada semua orang apakah ada yang berani untuk menantang dirinya di antara kerumunan tersebut. Sementara itu, di pos ronda alun-alun desa yang tadi didatangi oleh Suratipo, Kilurah prajurit Kademangan yang mendengar bahwa si siung setan kini tengah berada di desa mereka dan bahkan membunuh Mas Sutirgo, kini nampak sedang galau. Ia galau antara rasa gentar dan takutnya pada si siung setan atau melakukan tugasnya untuk membasmi siung setan. "Sudah, Kang, kita lawan saja. Jangan sampai nama Kakang jatuh," bujuk seorang bawahannya. "Iya, Kang. Kakang kan sudah tersohor jago di daerah Kalilewean ini, sampai kini diangkat menjadi lurah prajurit oleh Ki Demang Serandil," bujuk yang lainnya. Ki Lurah menghela nafas panjang, lalu ia pun memelototi dua orang kawannya itu. "Kalian tahu siapa dia kan? Dia yang selalu menyebut dirinya siung setan
adalah seorang iblis pembunuh keji dari Gunung Wilis. Setelah berkata seperti itu, ia pun lalu berdiri. Ia kemudian juga memberi isyarat kepada ketiga kawannya untuk ikut bersamanya. Mereka pun kini langsung berjalan cepat menuju ke penginapan Mas Sutirgo, di mana si siung setan kini berada. Siung setan kini tetap berdiri dengan angkernya tanpa mempedulikan kehadiran mereka. Ki Lurah bersama dengan ketiga anak buahnya pun kini langsung menghunus golok mereka dan mengepung si siung setan dari 4 penjuru mata angin. Semua orang yang berada di sana pun kini menyaksikan apa yang akan segera terjadi di sana dengan tegang. Ki Lurah bersama dengan 3 orang kawannya lalu bergerak memutari si siung setan. Setelah 1 putaran, Ki Lurah pun berteriak untuk menerjang si siung setan itu. Hal ini pun ternyata juga adalah sebagai satu isyarat untuk ketiga kawannya menerjang bersama-sama lawan mereka itu. Si siung setan tidak bergeming sedikit pun. Namun ketika jarak serangan Ki Lurah dan ketiga anak buahnya sudah dekat, dengan gerakan yang amat sulit diikuti oleh mata, si siung setan tiba-tiba saja mengibaskan tasbih saktinya untuk memutari dirinya, dan sekonyong-konyong terdengar kini jerit kesakitan dari Ki Lurah dan 3 anak buahnya. Tubuh mereka kini terlempar jauh terkena kibasan tasbih sakti siung setan. Ki Lurah dan juga 3 orang kawannya kini berkelojotan di tanah dengan sekujur tubuh yang membiru untuk kemudian tidak berkutik lagi dengan darah di sekujur tubuhnya telah membeku. Setelah Ki Lurah dan 3 orang prajuritnya tewas, si siung setan lalu melirik lagi kepada semua orang yang berkerumun di sana. "Siapa lagi yang mau menjajalku?" tanyanya dengan suara yang dalam dan angker, namun membuat jantung semua orang yang ada di sana berdegup kencang. Tanda bahwa tenaga dalam dari siung setan itu sangat luar biasa. Semua orang yang berada di sana pun kini bergidik ketakutan dan kemudian membuarkan dirinya. Namun tiba-tiba terdengarlah suara alunan seruling yang lembut namun membuat bulu kuduk berdiri dan merinding. Semua orang yang berada di sana pun menggigil ketakutan oleh suara alunan seruling misterius itu. Suara menggema kemana-mana, meskipun suaranya terdengar sangat tipis seperti sayup-sayup dari kejauhan, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Dampak bagi orang yang mentalnya lemah atau tidak bisa berkonsentrasi, bisa-bisa saja mereka tiba-tiba menangis dan bahkan sampai jatuh pingsan. Si siung setan memang tidak terpengaruh oleh suara magis dari seruling itu. Namun ia langsung tahu bahwa orang yang meniup seruling tersebut bukanlah orang yang sembarangan. Suara seruling itu memang tidak memekakan telinga ataupun menyakiti siapapun yang mendengarnya. Namun iramanya terkesan mempunyai daya magis yang tidak main-main. Itu pertanda bahwa si peniup seruling itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi sekaligus tenaga dalam yang dahsyat, sehingga suara tiupan serulingnya bisa mempengaruhi siapapun yang ilmu kanuragan dan juga kebatinannya masih tangguh. Si siung setan kini menoleh pada tempat asal suara seruling bambu itu. Di sana, di sebuah sudut yang gelap, nampaklah seorang pria gondrong yang pakaiannya lusuh sedang duduk dan nampak sedang meniup serulingnya. Si siung setan pun memperhatikan sosok pria itu, meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya sebab wajahnya kini tertutupi oleh kegelapan malam. Ia kini hanya bisa melihat beberapa bagian tubuh serta serulingnya saja yang kini terkena sinar remang-remang dari obor jalan. Si siung setan kemudian mengambil sebuah obor di jalanan dan kemudian ia melemparkannya ke arah peniup seruling dengan kekuatan tenaga dalamnya. Namun aneh bin ajaib, obor itu ternyata berhenti tepat di hadapan orang yang sedang meniup seruling itu. Obor yang telah dilemparkan dengan tenaga dalam tingkat tinggi itu
kini seolah menabrak satu dinding yang tidak kasat mata. Si siung setan pun kembali menghentakkan tenaga dalamnya untuk mendorong obor tersebut. Namun obor tersebut tetap seolah tertahan oleh satu tenaga gaib, sehingga obor itu kini hanya bergoyang-goyang di tengah jalan bagaikan bandul yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Namun itu sudah cukup untuk membuat siung setan melihat wajah si peniup seruling itu. Pria gondrong yang tidak lain adalah Tumenggung Surodipo nampak cuek dan tidak mengindahkan siung setan. Ia tetap saja memainkan serulingnya sambil menatap tajam siung setan. Siung setan pun kini juga menatap tajam pada Surodipo. Setelah beberapa saat saling pandang, si siung setan pun kini melangkah menghampiri si peniup seruling. Sementara si Tuan Saudagar memperhatikan mereka dari tempatnya bersembunyi di balik pintu kedai. Ki Temang Serindil yang datang dengan terkopoh-kopoh pun kini memperhatikan mereka dari kejauhan. "Hah, panjenengan juga mau menantangku?" tanya si siung setan itu dengan angker. Surodipo menghentikan permainan serulingnya. Ia pun kini tersenyum simpul penuh makna pada siung setan. "Mohon maaf Tuan, saya tidak pernah punya urusan dengan Tuan." Si siung setan menyeringai. "Barangkali Kisana mau membuat urusan dengan saya." "Buat apa Tuan? Saya tahu ilmu kawisesan Tuan jauh di atas kepandaian saya. Kecepatan gerakan Tuan melebihi kecepatan angin," sahut Surodipo dengan santai namun dengan tetap waspada. Si siung setan pun mengangguk. Ia paham bahwa orang aneh di hadapannya memang tidak berniat untuk membuat bentrokan dengannya, namun ia mempunyai maksud lain. Akan tetapi, siung setan berpikir untuk tidak menambah masalah malam ini. "Pinter juga panjenengan Kisana. Tetapi saya tahu, Kisana pasti bukan orang sembarangan. Suara tiupan seruling dari Kisana dan juga Kisana yang telah bisa menahan tenaga dalam saya pada obor itu," pungkas siung setan sambil kini mengibaskan tangannya ke arah obor yang masih melayang-layang di antara dirinya dan Surodipo. Obor itu pun kini melesat dan membakar atap sebuah rumah milik penduduk. "Malam ini saya akan berada di penginapan milik si Gembul Kikir itu. Jika Kisana ingin sekedar menghangatkan tubuh dengan minum secangkir wedang, saya akan siap menemani Kisana," pungkas si siung setan sambil melangkah masuk ke dalam penginapan Mas Sudirgo. Tentu saja ucapan ini bukan maksud yang sebenarnya, tetapi adalah sebuah tantangan. Surodipo tidak menjawab. Ia hanya tersenyum simpul sambil melangkah menuju kedai makan. Sementara beberapa orang pemuda segera mengangkut jenazah-jenazah yang bergelitakan di sana. Sementara itu, di balai Katemangan terlihatlah Ki Temang Serandil sedang marah-marah. "Buang saja golok kalian," sembur Ki Temang kepada para prajurit Katemangan sambil melucuti golok di pinggang mereka lalu melemparkannya di lantai balai Katemangan. Ki Temang lalu memelototi para prajuritnya dengan dada yang kembang-kempis menahan amarahnya. "Kalian bisanya hanya menakut-nakuti orang kecil. Segala tukang beras kalian peras. Sekarang giliran Rojopati itu datang ke desa ini, kalian malah bersembunyi di ketek istri kalian." "Ki Temang tidak tahu siapa dia," sahut salah seorang prajurit yang kesal telah disemprot sedemikian rupa oleh Ki Temang Serandil. "Siapapun orangnya aku tidak peduli. Yang jelas, ia sudah merampok dan juga membunuh penduduk desa kita. Lawan mereka. Jangan kalian hanya makan gaji buta," sergah Ki Temang. "Kan ada prajurit dari kota raja yang suka berpatroli kemari, Ki Temang. Kita laporkan saja pada Kanjeng Tumenggung,"
menceletuk salah satu prajurit Kademangan. "Iya Ki Temang, ini kan tugas prajurit kota raja untuk melindungi rakyatnya. Mereka akan dapat gaji dari pajak yang telah kita bayar," sahut yang lainnya. Wajah Ki Temang kini langsung merah padam mendengar celetukan dua orang pemuda tersebut. "Hei Dolop, kalian kan juga ikut bertanggung jawab melindungi rakyat desa ini. Buat apa kalian belajar ilmu kanuragan? Kan itu untuk melindungi orang yang lemah kan? Buat apa kalian dibayar oleh penduduk desa ini? Itu untuk menjaga keamanan desa ini, goblok!" Para prajurit Kademangan yang terdiri dari para pemuda desa itu saling pandang. Kemudian mereka pun semua mengangguk. Salah seorang yang dianggap paling tua pun kini berbicara. "Mohon maaf Ki Temang, kami berhenti malam ini juga. Kami akan kembalikan gaji kami bulan kemarin. Gunakan gaji kami itu ditambah dengan harta Ki Temang untuk menyewa seorang jagoan. Suruh jagoan itu untuk menghadapi siung setan," ucap dari prajurit itu. Kemudian mereka pun semua melemparkan tombak dan golok mereka ke lantai, lalu beramai-ramai mereka meninggalkan balai Kademangan. Ki Temang kini hanya bisa menghela nafas panjang sambil berkaca pinggang mendapati kepengejutan para pemuda di desanya itu. Sementara itu, di kedai makan, si Tuan Sodagar dan kepala pengawalnya yang bermata picak di kanan yang telah melihat kesaktian dari Suratipo tadi yang mampu membuat perhatian dari siung setan tercurah kepadanya, kini datang menghampiri pria gondrong yang penampilannya seperti seorang gembel itu. "Kenapa tidak kamu lawan, Tuan? Orang itu adalah orang jahat. Aku yakin Tuan mampu menandinginya. Tiupan suruling Tuan mampu menggetarkan sukma siapapun yang mendengarnya. Tenaga dalam Tuan juga sangat luar biasa. Tenaga dalam Tuan mampu menahan lemparan obor dari siung setan, sehingga obor tadi seolah dipermainkan oleh dua kutub kekuatan gaib yang tidak kasat mata." Suratipo menyeruput wedang dari sebuah cangkir lalu menaruhnya di atas meja itu. Ia kemudian menoleh pada pria yang berbadan subur yang pakaiannya amat terlihat mewah tersebut. "Saya tidak punya urusan dengan dia, Tuan." Suratipo sengaja menjawab demikian karena ia masih ingin mencari lebih lanjut tentang si siung setan dan juga semua yang terjadi di desa ini serta desa-desa di sekitar Kali Laweyan. "Tidak bisa begitu, Tuan Pendekar," potong Ki Temang Srandil yang tiba-tiba hadir di antara mereka. "Semua orang harus punya urusan dalam peristiwa semacam ini." Suratipo pun kini melirik pada Ki Temang yang duduk kini telah di hadapannya. "Kisana siapa?" "Mohon maaf Kisana, saya Ki Srandil, Temang dari desa ini." Ki Temang kini kembali membuka mulutnya. "Mohon maaf Kisana, Kisana adalah sebagai seorang pendekar. Saya yakin seorang pendekar pasti mau menumpas semua kejahatan. Sebab Tuan Pendekar tahu, kejahatan itu adalah tanggung jawab kita bersama, Tuan." Akan tetapi Suratipo kini malah menggelengkan kepalanya. "Tetapi Tuan, masih banyak orang yang tidak peduli pada kejahatan yang tidak nyata. Seperti kilurah prajurit Kademangan yang akhirnya tewas di tangan siung setan. Dia tidak mengizinkan saya untuk tidur di pos rendahnya dengan alasan saya dicurigai orangnya siung setan atau anggota kelompok kelelawar setan tanpa bukti yang kuat. Padahal Ki Temang tahu kalau desa ini sangat ramai disinggahi oleh para pedagang yang dari atau akan ke kota Raja Pajang. Ki Temang atau Tuan Sodagar itu terdiam
mendengar ucapan dari Suratipo yang tegas namun benar adanya. Lalu pemilik penginapan di seberang sana itu, dia juga membohongi saya. Dia bilang tidak ada kamar. Padahal untuk Tuan Saudagar ini yang jauh lebih kaya daripada saya, ternyata ada kamar. Itu adalah juga kejahatan namanya. Kejahatan batin, tukas Suratipo sambil menyeringai sinis. Baik Ki Lurah ataupun anak buahnya, maupun pemilik penginapan, kini sudah menerima akibat dari kejahatannya masing-masing. Tambah Suratipo sambil kembali menyeruput wedangnya. Ki Temang dan Saudagar itu pun kini terdiam karena ucapan yang diucapkan oleh Suratipo yang blak-blakan itu sangat mengena di hati mereka. Namun Tuan Saudagar itu masih tetap mengharapkan bantuan dari pria yang bertampang gembel yang kini duduk di sebelahnya. Mohon maaf Tuan Pendekar. Tuan Pendekar boleh tidur di kamar saya. Tuan Pendekar juga boleh makan dan minum apa saja, termasuk dihibur oleh para gadis di pelayan ini. Semuanya nanti biar saya yang bayar. Suratipo menyeringai mendapati tawaran yang amat menggiurkan dari Saudagar tersebut. Terima kasih Tuan. Ki Temang pun kini juga tidak mau kalah karena ia merasa sangat bersalah atas sikap warganya, yakni Ki Lurah dan juga Mas Sutirko, pemilik penginapan itu. Selain tentu saja, ia juga sangat mengharapkan bantuan dari Suratipo untuk menumpas siung setan. Tuan Pendekar, atas kesalahan dan juga ketidakramahan warga kami kepada Tuan Pendekar, saya sebagai Temang di desa ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudilah kiranya Tuan Pendekar untuk mau menerima undangan saya makan dan menginap di Balai Katemangan sebagai tanda permohonan maaf saya dan warga desa ini. Suratipo berpikir sejenak. Ia merasa ini adalah satu kesempatan yang baik untuk mengorek sepak terjang dari si siung setan. Maka kemudian ia pun menerima ajakan dari Ki Temang tersebut. Setelah itu, di ruang tamu Balai Katemangan, Suratipo diterima dengan hangat oleh Ki Temang beserta keluarganya dan juga para pembantunya. Beraneka makanan dan minuman kini dihidangkan untuk pria gondrong yang penampilannya seperti gembel itu. Malam ini, Tuan Pendekar menginap di sini saja. Tuan tidak perlu tersinggung kalau orang-orang desa ini tidak begitu ramah dengan tamu, ucap Ki Temang. Suratipo hanya mengangguk perlahan sambil kini tersenyum kecil. Karena akhir-akhir ini sering terjadi perampokan dan pembunuhan yang katanya itu dilakukan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka kelompok kelelawar hitam. Bahkan itu terjadi sejak sebelum Kanjeng Pangeran Benowo ditahbiskan menjadi Sultan Bajang yang baru. Ya, kejadian seperti ini adalah kelanjutan dari mimpi buruk bagi kami di masa pemerintahan Sultan Ngawantipuro. Waktu itu terjadi perampokan dan pembunuhan yang terus-menerus seiring dengan datangnya masa paceklik dan juga wabah penyakit. Itu semua gara-gara Sultan Dolim itu tidak pernah mempedulikan nasib rakyatnya sendiri. Lalu, bagaimana sikap dari para pendekar atau para pemuda di sini? Karena saya dengar mereka pernah mendapatkan latihan keprajuritan di masa wajib militer sewaktu pemerintahan Sultan Ngawantipuro, tanya Suratipo. Sebenarnya mereka tidak diam saja, jawab Ki Temang. Mereka melawan, tetapi sayang,
Sudah 7 orang pendekar kami yang tewas. Ditambah lagi 3 orang pendekar dari Banyumas yang kami sewa. Mereka juga semua tewas. Masih ditambah lagi warga desa yang dirampok secara paksa oleh mereka. Suratipo mengangguk-angguk perlahan. Ia kini mulai memahami apa yang terjadi di desa ini. Ciri-ciri dari kematian mereka, semuanya tewas seperti Ki Lurah dan para anak buahnya. Mereka tewas dengan sekujur tubuh yang membiru dan darah mereka telah membeku. Kulit mereka juga menjadi sedingin es. Suratipo terdiam sejenak. Ia teringat romonya dan juga para korban kekejaman dari Kirono Tikusilo atau si kelelawar hitam. Memang kebanyakan tubuh mereka membeku akibat terkena aji Raja Songgol Langit yang juga Suratipo miliki. Selain banyak juga yang tewas oleh mutiara setan. Jangan-jangan saya yakin itu adalah ulah dari si kelelawar hantu, pemimpin dari kelompok kelelawar hitam, potong Ki Temang. Terkadang ia juga sering menyebut dirinya sebagai siung setan. Kelelawar hantu, gumam Suratipo. Tetapi apakah mungkin si Rono Tikusilo itu kini menyamar menjadi siung setan yang tadi telah aku temui? Tanya Suratipo dalam hatinya. Ki Temang memperhatikan perubahan ekspresi dan juga sorot mata dari Suratipo yang kini seperti memancarkan api dendam. Kenapa, Tuan? Suratipo menghela nafasnya dan ia pun menjawab dengan suara yang ditekan karena ia menahan kegeraman di dalam hatinya, teringat pada dendam lamanya yang belum berhasil ia tuntaskan. Mereka pernah menghancurkan kampung saya belasan tahun yang lalu. Memang mereka sudah terkenal kekejamannya sejak puluhan tahun silam. Belum pernah ada yang berhasil untuk meringkusnya. Pihak pemerintah pun selalu gagal untuk menangkapnya. Keberadaan mereka juga sangat sulit dilacak karena mereka beraksi secara acak dan tidak tentu waktu dan tempatnya. Tetapi ada satu yang khas dari mereka. Mereka selalu menghancurkan kampung yang telah mereka satroni. Suratipo terdiam sambil menatap langit-langit ruangan itu. Matanya kini menerawang jauh ke masa belasan tahun silam ketika keluarganya dibantai oleh Kirono Tikusilo atau si kelelawar hantu yang merupakan kakak seperguruannya sendiri. Suratipo terus berpikir apakah mungkin Kirono Tikusilo telah menyamar menjadi siung setan yang tadi telah ia temui. Dan untuk mencari jawabannya, maka ia pun bertekad untuk menghadapi si siung setan secepatnya.